Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu CPU cooler yang dimana yang ada di sini. Mereknya IT Cooling yang serinya SE234 ARGB. Yang dimana di bagian fan-nya nih itu ada RGB-nya seperti contoh yang ada di sini, dan juga di bagian atasnya, di bagian heatsink atasnya juga ada RGB-nya seperti contoh yang ada di sini. Kita akan lihat aja nanti pada saat saya mereviewnya ini dari estetikanya lah. Dan di sini CPU coolernya yang dimana dengan harga 550.000. Rekomen atau tidak jika kita bandingkan dari segi performanya. Ini terbilang agak tinggi ya kalau dilihat ya, tapi tidak terlalu tinggi banget sih sebenarnya, karena dia itu tingginya cuma 154 mm ternyata. Dari segi spesifikasinya yang ada di sini, meskipun ini tinggi ya, Anda bisa bandingkan sendiri. Dari segi perbandingannya cukup jauh juga sih kalau yang ini. Dan di sini CPU coolernya saya dikirimi oleh PT Berlian Cahaya Teknologi, yang dimana untuk mereview satu CPU coolernya yang ada di sini. Gak cuma ini aja, ada 3 ini. Tapi kalau yang ini sudah saya review di video sebelumnya, dan juga ini buat giveaway. Untuk syarat dan juga ketentuannya habis inilah di akhir video untuk yang ini. Lumayan sih, SE214 XT sudah pernah saya review di video yang agak lama juga sih. Dan saya akan membagikan ini ke satu orang aja untuk pemenangnya ya. Ini ya seperti itu, dan kita bahas dulu ke ininya. Yang dimana PT Berlian Cahaya Teknologi dia itu mempunyai Tokopedia juga yang ada di sini untuk gambarnya. Yang dimana dia juga menjual aksesoris PC lainnya seperti contoh speaker coolernya IT Cooling-nya yang ada di sini. Dan juga harganya paling murah sendiri di Tokopedia untuk seri karangan IT Cooling seperti contoh yang ada di sini. Seperti itu aja pembukaannya. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk yang pertama dari segi spesifikasinya dulu sebelum saya mengunboxing dan juga mereviewnya. Yang dimana dari segi spesifikasinya dulu, TDP-nya tersebut 200 watt. 200 watt sih ya, support sampai Ryzen 9 maupun Intel Core i9. Tetapi lebih saya sarannya ke i7 sih untuk maksimalnya. Kalau yang AMD Ryzen 7 aja sih. Kalau yang Ryzen 9 mau ke i9, lebih baik menggunakan water cooler. Seperti contoh IT Cooling Auraflow Snow White itu juga bagus sih, berwarna putih, mereknya IT Cooling juga. Itu aja. Dan di sini dia tuh supportnya untuk Intel dia tuh semuanya support dari segi Alga 1200, 11.5X dan juga 1700 juga support. Meskipun tidak ada tulisan 1700, tapi di bagian atas ini dia tuh ada ya, harga 1700. Kalau yang AMD cuma AM4 aja. Kalau untuk Threadripper dia itu tidak bisa. Karena di sini cuma ada tulisan AM4 aja. Mungkin kalau ada bracketnya lagi bisa sih, tapi di sini cuma AM4 aja di sininya. Ada fiturnya juga sih di bagian sampingnya ini. Tapi kita bahas saja di bagian spesifikasinya. Yang penting-penting aja. Untuk tingginya ini dia tuh 154 mm. Cenderung semua casing gaming dia itu support, meskipun casing gaming yang murah maupun mahal dia itu kebanyakan support, karena biasanya tersebut di 155 mm di casing gamingnya. Kalau yang ini 154 mm dia itu support lah. Dan juga dimensi dari segi fan-nya 12 cm dan juga beratnya 950 gram. Hampir 1 kilo kalau yang ini beratnya, cukup berat sih. Dan di sini dayanya cuma 3 watt dan juga fan-nya di 900 sampai 2000 rpm. Jadi menggunakan 4 pin PWM. Dan di sini noise levelnya 16 sampai 31 desibel, dan juga di sini menggunakan bearing tipenya dual bearing. Kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasinya yang ada di pojok sini lah untuk gambarannya. Dan di sini dari segi sampingnya itu ada fitur-fiturnya juga seperti contoh silent, PWM, 120 mm fan-nya, RGB 5 volt 3 pin, dan juga di sini ada head pap teknologi, universal mounting, dan juga black dari segi heatsinknya. Ya, seperti itu aja. Dan kita buka aja dari segi boxnya dulu. Nih, ya. Dia itu 3 pin RGB-nya support sama ini ya, MSI, Asus, Gigabyte, dan juga ASRock, dan juga yang lainnya lah support lah. Dan di sini ada untuk LGA 1700, karena ini support tinggal dikasih tambahan aja di bagian atasnya. Nih, LGA 1700, tapi saya akan mengetesnya di LGA 1200 yang dimana saya menggunakan Core FF 10400F yang ada di sini untuk pengetesan inilah. Kita bandingkan dari segi stok cooler Intel yang ada di sini, apakah jauh atau tidak. Kalau menurutku sih jauh ya suhunya. Dan di sini bracketnya semua, dan seperti ini ada kayak pembatasnya. Buka lagi, ini ada instalisasinya dari segi AMD maupun Intel. Harga 1700 juga ada, ini baru. Dan di sini ada bungkus-bungkusnya juga. Ini fan-nya yaitu 12 cm. Dan yang paling utama ini heatsinknya. Nah, agak sulit untuk mengambilnya nih ya, sini. Buka di sini dulu untuk boxnya, dan di sini sudah segi heatsinknya. Kalau kalian pegang ini kayak berduri-duri, dia tuh unik, bukan yang garis-garis pada umumnya di bagian heatsinknya ini. Dia tuh ada corak-coraknya lah, dan juga berwarna hitam pekat untuk heatsinknya yang ada di sini. Dan di sini memiliki 4 pipa juga, nih ya, berwarna hitam semua dari segi pipanya.
Dan di sini ada untuk mengontrol RGB-nya, yang dimana dari segi LED di bagian atasnya yang ada di sini. Nih, ini terbilang agak kecil, yang dimana support untuk semua casing, jadinya aman lah. Yang dimana ada beberapa CPU cooler yang memakai seperti contoh yang ini, dia tuh sangat tinggi sekali, 165 mm lah. Jadinya semua casing tidak bakal support, kecuali casing-casing yang mahal. Tetapi kalau yang ini, dia tuh support sama semua casing, yang dimana 154 mm. Jadinya ini sangat fleksibel dan juga compact lah untuk semua casingnya. Dan di sini dari segi fan-nya, ini aku ambil dulu. Di sini dia tuh menggunakan 4 pin dari segi fan-nya ini, dan juga di sini ada 3 pin RGB-nya untuk mengganti warna-warnanya, dan juga di sini ada colokan untuk 3 pin dari heatsink-nya ini di bagian atasnya lah untuk mengganti-ganti warnanya juga. Untuk yang ini tinggal ada tancapkan aja di bagian sini, udah jadi satu sih ya. Seperti itulah untuk pemasangannya, sangat simple. Fan dual ball bearing seperti contoh yang ada di sini. Dan di sini kita buka tuh dari segi bracketnya isinya apa aja, dan juga dari segi thermal paste-nya aku juga penasaran sih dapatnya apa. Oh, ini thermal paste-nya. Dia tuh mendapatkan Force X25. Ini agak sulit ya karena emang nancap di sini lah. IT Cooling Force X25 ini juga lumayan mahal sih dari segi thermal paste-nya, karena emang ada juga yang menjual seperti ini di tokonya. Dan juga di sini ada jadi bracket-bracketnya semua, dan pasti dikasih lebih dari segi fan-nya ini. Anda bisa menambahkan fan lagi di bagian belakang casingnya. Kalau yang ini kan dikasih 4, 2 cuma buat ini, 2-nya buat cadangan. Untuk kemungkinan hilang maupun ditambah dengan fan tambahan di bagian belakangnya ini, jadinya dual fan lah. Ini sangat bagus sekali. Dari segi IT Cooling semuanya seperti itu kalau menurutku. Dikasih 2 lagi lah untuk menambah fan supaya lebih dingin. Dan di sini bracketnya semua dari segi Intel, dan juga di sini ada remote-nya juga, yang dimana tulisan M, S, dan juga C. Kalau M tersebut dia tuh mode, kalau yang S-nya tersebut dia tuh speed-nya ya mungkin ya. Kalau C itu color-nya. Dan di sini ada dayanya SATA, kabel SATA, dan juga di sini ada 3 pin RGB-nya. Dan jika lo mau buka yang tidak support 3 pin RGB, gak usah masalah, Anda bisa menggunakan remote-nya yang ada di sini. Jadi nggak perlu khawatir untuk yang itu ya, pokoknya ini komplit lah. Dan seperti ini aja semua dari segi isinya, dari segi thermal paste, fan-nya, dan juga ini yang paling menarik kalau menurutku, yang dimana ini berat ya ini ya. Itu aja dari saya, dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya ini jika kita bandingkan dari segi stok alur Intel Core i5 9400F. Yo.
Lalu yang pertama untuk info tambahan yang dimana fan RGB-nya maupun di bagian atas heatsink-nya dia itu bisa diganti-ganti melalui software dari Mobo-nya jika Mobo kalian support 3 pin RGB seperti contoh yang ada di sini. Yang dimana saya memakai MSI Center maupun Mystic Lake. Itu khusus di MSI. Kalau yang di Gigabit ada yang Function, kalau yang di ASRock ada Polychrome, dan juga di Asus ada Aura, dan juga yang lainnya support lah. Untuk mengganti warna dari softwarenya, seperti contoh yang ada di sini. Dan lalu yang kedua, dan jika Mobo kalian tidak support 3 pin RGB, gak usah khawatir karena sudah disediain remote untuk mengganti-ganti warnanya seperti contoh yang ada di sini juga. Ada toggle mode, speed, dan juga color. Seperti contoh yang ini saya praktekkan, bisa diganti-ganti sesuai keinginan kalian untuk yang ini. Jadinya tidak masalah jika Mobo kalian tidak support 3 pin RGB. Selanjutnya dari segi suhunya yang dimana ID Cooling SE234 RGB untuk suhu minimal yang mendapatkan 30 derajat dan juga maksimalnya di 58 derajat. 30 derajat saya tidak apa-apa di desktop, cuma diem aja, dia tuh minimal di 30 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya di 58 derajat, ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Yang dimana di bawah 60 derajat terbilang dingin juga kalau yang ini. Untuk mendinginkan Core FX 10400F. Dan jika lo kita bandingkan dari segi stok cooler Intel, untuk minimal yang mendapatkan 37 derajat. Dan juga maksimalnya di 89 derajat. Yang mana pengujian tersebut yaitu sama seperti yang sebelumnya. Dan lalu kita bandingkan dari segi minimalnya, dia itu terpaut 7 derajat. Terbilang agak jauh kalau yang ini. Kalau misal di atas 5 terbilang jauh. Apalagi dari segi minimalnya, bukan dari segi maksimalnya. Tetapi kalau dari segi maksimalnya, kalau yang ini dia itu terpaut 31 derajat. Ini sangat jauh sekali di atas 30 derajat. Bisa dibilang sangat bagus sekali untuk mengganti stok cooler Intel. Apalagi untuk mendinginkan Core FX 10400F yang notabene dia itu wajib menggunakan CPU cooler tambahan. Lanjut ke kesimpulannya. Sebelum itu ada tambahan informasi yang ini. Lanjut ke giveaway-nya yang dimana ini ada ID Cooling SE214 XT yang ada di sini. Hanya untuk satu pemenang aja. Yang dimana syaratnya sangat simpel sekali, cuma ada 3 syarat dan juga itu gampang-gampang semua. Tinggal Anda follow atau subscribe, itu aja sih. Seperti contoh yang pertama adalah subscribe channel Dio PST. Kalau misalnya penonton setia pasti udah di subscribe lah dari dulu sampai sekarang. Jika belum, kalau kalian baru silahkan subscribe aja di pojok kanan di bawah situ. Tinggal di subscribe untuk langkah pertamanya. Yang dimana akun YouTube kalian jangan di private kalau bisa, supaya saya bisa mengecek siapa yang sudah subscribe atau belum. Yang penting jangan di private, tinggal Anda cari aja pengaturan jangan di private akun kalian. Lalu yang kedua, Instagram. Silahkan follow aja Instagram Dio PST. Yang dimana di pojok kiri yang ada di sini ya, ada tulisan Dio PST atau linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda follow aja. Yang penting Instagram kalian jangan di private juga. Untuk sementara waktu lah, supaya bisa mendapatkan ini ID coolingnya ini. Subscribe channel Dio PST dan juga yang kedua follow Instagram Dio PST. Dan lalu yang ketiga silahkan follow Facebook ID Cooling Indonesia seperti contoh yang ada di gambaran di sini ya. Dengan Anda klik aja diikuti maupun di follow dan juga jangan lupa di like juga. Cuma ketiga itu aja syaratnya. Jika kalau sudah silahkan komen aja di bagian bawah video ini. Yang kalian komen adalah nama Instagram kalian supaya saya bisa memfilter atau mengacak siapa yang menang. Kalau misal sudah saya acak dan juga pemenangnya, nanti saya akan hubungi lewat Instagram. Tapi sebelum itu saya akan lihat dulu apakah sudah sesuai atau belum dari segi subscribe-nya, follow Instagram saya, dan juga dari segi follow Facebook ID Cooling Indonesia yang ada di Facebook. Intinya seperti itu, dan juga jangan di private akun kalian untuk mendapatkan ID Cooling-nya ini. Dan itu aja dari saya, yang dimana dari segi periodenya, ini saya upload di hari Jumat, tanggal 1. Dan juga saya umumkan di Instagram saya live sih, kalau nggak salah ya di Jumatan lah, sekitar jam 1 maupun jam 2, pokoknya jam sekitar itulah, tanggal 8. Jadi periodenya cuma 1 minggu aja, dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Dan juga saya umumin di siang hari di live Instagram, dan juga saya acak lah, supaya fair ya, tidak ada setting-settingan, intinya seperti itu. Kita lanjut ke kesimpulannya. Lanjut ke kesimpulannya yang dimana dengan harga 550.000 ID Cooling SE234 RGB bisa dibilang ini rekomen untuk menggantikan stok cooler Intel. Dengan harga yang cukup tinggi tapi ya nggak masalah kalau menurutku. Dari segi performa dan juga estetikanya ini sangat menarik, apalagi dari segi fitur-fiturnya yang dimana bisa diganti RGB-nya sesuka kalian maupun menggunakan software atau dari segi remote-nya. Bisa dibilang kompatibel dengan semua motherboard untuk yang ini. Dan juga dari segi estetikanya, dari segi desainnya di bagian depan ada corak-coraknya yang sangat menarik.
Apalagi dari segi heatsinknya, dia tuh berwarna hitam semua dan juga ada corak-coraknya lah, berbeda dengan yang lain. Dan bisa dibilang sesuai lah dengan harganya, tidak mengecewakan kalau yang ini. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review papan PC seperti CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.